Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian membaca ayat-ayat tauhid. Dan tidak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Takmir Masjid Al-Hidayah Purwosari yang telah memberikan kesempatan bagi kami semuanya untuk bisa belajar di masjid ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk para takmir di Masjid Al-Hidayah Purwosari. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca definisi bid'ah, ada di halaman 72. Yang ini merupakan pelengkap dalam kajian ilmu tauhid berkaitan dengan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan membaca terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh penulis di halaman 72 kepada Al-Ustadz Farid Ahmad, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Ucapan atau amalan yang diadakan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak ada dalilnya dari kitab Al-Quran, Sunnah, demikian pula dari ijma' para salaf. Nah, definisi bid'ah adalah setiap keyakinan, ucapan maupun amalan, sehingga bid'ah itu sebagaimana layaknya iman. Iman terdiri dari 3 unsur: al-i'tiqadu bil jinan, keyakinan batin, wal qawlu bil lisan, ucapan lisan, wal a'malu bil arkan, dan amal anggota badan. Maka bid'ah juga ada pada 3 unsur ini. Bid'ah dalam kaitannya dengan keyakinan, bid'ah dalam kaitannya dengan satunya apa? Ucapan lisan, dan satu lagi bid'ah yang kaitannya dengan amal anggota badan. Karena itu penulis menyebutkan bid'ah adalah setiap keyakinan, ucapan atau amalan yang diada-adakan. Kalimat diada-adakan berarti sesuatu yang sifatnya baru. Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia ada sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak disebut bid'ah. Kalau dia sudah ada sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disebut bid'ah, meskipun pelakunya adalah sahabat. Karena ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya, maka praktek itu menjadi apa? Menjadi apa? Sunnah takriri, menjadi sunnah persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang kita kenal, sunnah itu beragam. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, dan ada sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah berarti sunnah yang bentuknya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah berarti sunnah yang bentuknya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah takririyah bentuknya adalah apa? Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sebuah perbuatan yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau diinformasikan kepada beliau, diberitakan kepada beliau, dan beliau tidak mengingkarinya, maka statusnya jadi dalil. Dan itulah manusia yang luar biasa, satu-satunya manusia yang diamnya jadi dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain beliau, diamnya belum tentu jadi dalil. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak memberikan pengingkaran, berarti perbuatan itu diperbolehkan. Dan orang yang membela bid'ah, salah satu alasannya adalah bagian ini. Ada amalan yang dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju. Berarti bid'ah ini boleh. Dan membuat kesimpulan ini salah. Amalan di zaman sahabat, amalan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya setelah beliau mengetahuinya, baik dengan melihat langsung atau setelah mendapatkan informasi, dan beliau menyetujuinya, berarti itu dalil kalau itu adalah sunnah takriri. Bukan disebut sebagai bid'ah. Sedangkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaidah ini enggak berlaku. Karena pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menjamin apakah amal itu akan direstui ataukah tidak direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah batasi keberadaan amal yang dilakukan oleh manusia biasa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian beliau menyetujuinya, hanya berlaku di zaman hidupnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, apa contohnya? Ada seorang sahabat yang beliau setiap kali ngimami salat selalu membaca Qul huwallahu ahad dan satu tambahan surat yang lain. Sehingga selalu beliau baca 2 surat dalam 1 rakaat. Dan di situ selalu ada Qul huwallahu ahad. Akhirnya bikin ramai di kalangan masyarakat. Lalu itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada para sahabat, saluhu lima yaf'alu dzalik. Tanyakan kepada dia, kenapa dia lakukan seperti itu. Akhirnya setelah ditanya, sahabat ini mengatakan, innaha sifatur rahman wa inni la uhibbuha. Karena Qul huwallahu ahad adalah surat yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan saya mencintainya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan laporan ini, beliau mengatakan, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Cintamu kepada Qul huwallahu ahad akan mengantarkanmu menuju surga. Ini dalil bahwa perbuatan sahabat ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya riwayat Bukhari. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada sahabat yang diminta untuk meruqyah orang kafir yang disengat binatang. Lalu dia berani maju dengan satu syarat, kalau nanti sembuh saya dikasih kambing. Akhirnya diruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Sembuh. Kemudian mereka dikasih kambing. Dan sahabat ketika itu tidak berani memutuskan apakah kambing ini boleh disembelih atau tidak, sampai ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Madinah, mereka melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina tadri annaha ruqyah? Dari mana kau tahu kalau Al-Fatihah adalah ar-ruqyah? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju atau tidak? Setuju. Demikian pula ada sahabat yang ketika beriktidal, pada waktu iktidal, sahabat ini membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian Rasulullah SAW seusai salat bertanya, siapa yang membaca doa ini tadi ketika dia salat? Ana ya Rasulullah. Kata salah satu sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
aku melihat ada beberapa malaikat yang berebut untuk mengantarkannya kepada Allah. Demikian pula ketika membaca doa iftitah. Dan semua praktek itu dilakukan oleh sahabat tanpa dohirnya, tanpa diajari oleh Nabi SAW. Makanya beliau tidak mengatakan, saya pernah ngajari itu kepada kamu. Tapi beliau menyetujuinya. Dan ketika beliau menyetujuinya, berarti itu jadi dalil bahwa ini adalah sunnah takriri. Bahwa ini adalah sunnah takriri. Makanya kasus seperti ini tolong untuk ditanamkan dalam batin kita, hanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman setelah beliau wafat, maka kaidah ini sudah tidak berlaku. Karena itu di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada orang yang dia bersin. Saat bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kemudian diingkari oleh Ibnu Umar dan beliau mengatakan, "Na'am, as-salatu wassalam ala Rasulillah, walakin hadza laisa mahalluhu." Betul, as-salatu wassalam itu untuk Rasulullah, tapi ini bukan tempatnya untuk baca salawat. Nabi SAW mengajari kami untuk membaca hamdalah, bukan membaca salawat pasca bersin. Orang zaman sekarang mungkin akan tanya, mana dalil yang melarangnya? Tapi sahabat Ibnu Umar tidak menjelaskan dari sisi situ, tapi beliau menjelaskan panduan yang diberikan kepada Nabi itu seperti ini. Bukan ada dalil yang melarang atau tidak. Paham insyaallah? Baik. Selanjutnya, dengan niat untuk beribadah. Dengan niat untuk beribadah. Sehingga bid'ah itu selalu diiringi niat untuk ta'abbud, untuk beribadah. Artinya, ini bukan urusan dunia. Kalimat dengan niat untuk beribadah menunjukkan kalau perbuatan ini bukan urusan dunia. Tapi perbuatan yang kembali kepada urusan agama. Dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, artinya dia adalah urusan agama. Dan tidak ada dalil dari Alkitab dan Sunnah, serta ijma' para sahabat. Cukup jelas insyaallah? Walhamdulillah. Sekarang tolong Anda catat definisi bid'ah ini. Perlu dicatat nggak? Sudah ada di buku? Definisi bid'ah yang paling terkenal adalah keterangan Asy-Syatibi. Bid'ah menurut keterangan Asy-Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'atun mudahatun lisyari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi. Bid'ah menurut Asy-Syatibi, tariqatun fid din, jalan dalam urusan agama. Jalan dalam urusan agama. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Mudahatun lisyari'ah, menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang tujuan dalam mengikutinya al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka menambah ibadah. Ada berapa unsur? Ada berapa unsur? 5. 5 atau 4? 5, ya. Ada 5 unsur. Tariqatun fid dini mukhtari'atun mudahatun lisyari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu
fit ta'abbud. Ada 5 unsur. Sudah ketemu 5 unsur ini? Baik. Sekarang kita coba lihat 5 unsur bid'ah ini menurut Asy-Syatibi. Dan ini yang paling sering disampaikan oleh para ulama. Terkait menjelaskan definisi bid'ah, mereka seringkali mengutip keterangan Asy-Syatibi. Dan juga definisi yang disampaikan oleh penulis mirip seperti yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Dia adalah tariqatun fid din. Bid'ah itu dalam urusan agama. Karena itu semua bid'ah selalu punya kaitan dengan masalah agama. Sehingga kalau ada orang yang membela bid'ah dengan perkara dunia, ini pembelaan yang salah sasaran. Itu dulu kalau naik haji pakai onta, sekarang pakai pesawat Toyota misalnya. Dulu Rasulullah SAW beliau khutbah nggak pakai pengeras suara. Sekarang kita pakai pengeras suara. Itu bid'ah semua. Ini orang yang gagal bid'ah, gagal paham bid'ah, jauh sekali gagalnya ya. Terlalu jauh ketika gagal paham terkait masalah definisi bid'ah. Sehingga kita nggak perlu ngajak debat yang seperti ini karena gagal pahamnya terlalu jauh. Baik. Bid'ah tidak ada urusannya dengan tidak ada hubungannya dengan urusan dunia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, mukhtara'ah. Dia dibuat-buat. Sehingga sama sekali tidak ada dalil. Baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Sama sekali tidak memiliki landasan, tidak punya dalil. Yang ketiga, mudahatun lisyari'ah. Menyerupai syariat. Dan dalam prakteknya, orang yang berbuat bid'ah, ada aturannya. Kalau peringatannya digeser 42 hari gimana? Oh, enggak bisa, harus 40 hari. Kenapa harus hari yang ketiga? Ini hari yang ketiga utangnya durung lunas. Kita geser hari yang ke-12. Tidak bisa. Harus 1, 2, 3, 7. Barmitu berapa? 40. Kenapa kok enggak 1 bulan? 30. Harus 40. Sehingga dia menyerupai syariat. Ada protap-protapnya, ada urutannya. Persis sebagaimana syariat. Itu urutan yang dibaca, Pak. Ada itu, Pak. Salah urutan, baleni, Pak. Sama seperti Anda ketika berwudu, setelah cuci tangan, cuci muka. Baleni, batal itu wudunya. Nanti baru baca doa ini, nanti baca ayat ini, nanti baru setelah itu baca apa. Kalau ndak urut, dibaleni. Ada protap-protapnya. Dan hampir semua bid'ah seperti itu. Tudahis syariah. Dia menyerupai syariat. Sebagaimana syariat mengajarkan aturan, ada urutan-urutannya. Setelah ini urutannya seperti ini, setelah itu urutannya seperti ini. Praktek bid'ah juga sama, ada urutan-urutannya. Kalau dilanggar, nggak terima orangnya, minta untuk diulang. Tudahis syariah. Ada istilah mitoni, kemudian ada istilah tingkeban. Itu geser hari, boleh enggak? Enggak boleh. Karena mereka sudah punya patokan, punya acuan. Ini berdasarkan petungan, harus seperti ini protapnya. Dan praktek ini kenapa disebut sebagai bid'ah? Karena dalam praktek seperti ini, yang terjadi adalah urutannya menyerupai syariat. Apalagi praktek bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Lebih sangar lagi urutannya. Karena Syiah adalah agama yang semuanya penuh dengan bid'ah. Baik. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha. Dengan maksud ketika melakukannya. Berarti ada tujuan dalam melaksanakannya. Ada apa, Pak? Ada niat. Ada tujuan dalam melaksanakannya. Dan semua praktek bid'ah ada tujuannya. Karena tidak ada orang yang melakukan perbuatan tanpa tujuan. Sehingga ketika ditanya, kamu melakukan seperti ini tujuannya apa? Dia bisa jawab. Dan rata-rata tujuannya baik. Apa tujuannya di bagian akhir?
al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menambah ibadah. Yang mereka sering sebut, tujuan kami kan baik. Karena dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan kita kasih catatan bahwasanya Allah menghisap lahir batin, maka kalau salah lahir, jangan dibela dengan menggunakan batin. Karena amalan yang salah tidak boleh dibela dengan niat yang benar. Kita tidak mengingkari kamu ingin beribadah kepada Allah, tapi kita mengingkari tata cara kamu dalam beribadah kepada Allah. Karena cara beribadah kepada Allah juga ada aturannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjumpai bid'ah pertama yang ada di Kufah. Setelah mendapatkan laporan dari Abu Musa al-Asy'ari. Bid'ah ini dilakukan kapan jamaah? Pada waktu sebelum terjadinya perang melawan orang-orang Khawarij. Sebelum terjadinya peristiwa Khawarij. Abu Musa al-Asy'ari melaporkan bahwa di tempat ini, di masjid ini, ada beberapa orang yang mereka berzikir. Dipimpin oleh satu orang sambil dihitung kerikil. Mereka mengatakan, Sabbihullah, mari kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, bareng-bareng. Sambil pakai kerikil. Dihitung pakai kerikil. Kalau jumlahnya sudah sekian, maka ganti. Maka mereka minta untuk ganti dengan zikir yang lain. Baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil dihitung kerikil. Selesai itu, mereka ganti zikir yang lain. Didatangi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ma asra'a halakatikum. Betapa cepatnya kalian ini jadi sesat. Betapa cepatnya kalian jadi sesat. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Padahal para sahabat itu masih banyak di sekitar kalian. Kok bisa kalian menyimpang seperti ini? Padahal orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, para sahabat itu masih banyak. Seharusnya guru kamu itu banyak. Tinggal ngikuti salah satu beres. Karena sahabat itu banyak. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lama meninggal dunia. Dan dohirnya ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Musa sebagai gubernur daerah Kufah, Irak, dan Ibnu Mas'ud diutus dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah. Sudah ada praktek seperti ini dilakukan oleh sebagian tabi'in, orang-orang di zaman tabi'in yang ada di Kufah. Akhirnya mereka mengatakan, Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairah. Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak ada orang yang niatnya baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Ibnu Mas'ud tidak mengingkari niatnya. Tapi yang diingkari apa, Pak? Perbuatannya. Kalau urusan niat, itu urusan pribadi Bapak. Wong saya nggak tahu niat Bapak. Tapi kalau praktek perbuatan Bapak, saya tahu ini tidak boleh. Karena praktek seperti ini dalam urusan agama tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahfum insyaallah ya. Sehingga semua praktek bid'ah selalu diiringi dengan niat dan niatnya adalah niat yang baik menurut pelakunya. Sementara kita punya kaidah niat yang baik tidak bisa digunakan untuk membela perbuatan yang salah. Selanjutnya, kita akan membaca pembagian bid'ah. Bid'ah dibagi 5. Keseluruhannya adalah kesesatan dan sebagiannya lebih buruk daripada sebagian yang lain. Yang pertama, bid'ah i'tiqadiyah atau bid'ah keyakinan, yaitu setiap keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bid'ah lafdiyah atau bid'ah ucapan, yaitu setiap lafaz yang diucapkan oleh seseorang dengan niat beribadah
namun menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, bid'ah badaniyah atau bid'ah terkait amalan badan, yaitu setiap gerakan badan manusia dengan niat ibadah namun menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, bid'ah maliyah, bid'ah terkait masalah harta, yaitu setiap harta yang dimanfaatkan dengan niat beribadah pada suatu perkara namun menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, bid'ah tarkiyah, bid'ah terkait meninggalkan suatu amal, yaitu setiap orang yang meninggalkan suatu perkara agama atau hal yang dibolehkan dengan niat beribadah. Baik. Penulis menyebutkan macam-macam bid'ah seperti ini karena melihat dari posisi di mana bid'ah itu dilakukan. Ada bid'ah yang bentuknya keyakinan, maka disebut dengan bid'ah i'tiqadi, bid'ah keyakinan. Sebutkan satu contoh keyakinan bid'ah. Sebutkan satu contoh keyakinan bid'ah. Contohnya apa? Enggak ada? Enggak tahu? Banyak sekali di sekitar kita. Sebutkan satu contoh keyakinan bid'ah. Nur Muhammad. Yang lain. Dalam kegiatan kejawen banyak sekali Pak ya. Kita datang sebelum kajian, Anda sebelum kenal sunnah, itu membawa banyak sekali keyakinan-keyakinan yang enggak karuan gitu ya. Kita kan kenal ngaji di tahun di atas 2000-an. Dan kita sudah mengenyam pendidikan akidah yang enggak karuan sebelum itu. Dengan aneka akidah tergantung dari posisi daerahnya. Kalau di Jawa Timur punya keyakinan bahwa bulan Selo adalah bulan Selo. Bulan Selo bulan apa Pak? Dzulqa'dah. Enggak boleh mengadakan hajatan. Itu bulan Isineolo. Kalau di sini bulan Suro. Terus keyakinan apa lagi? Keyakinan apa lagi? Angka 4, angka 13 sebagai angka sial. Pagebluk, orang kudu nyayur 7. 7 apa Pak? 7 unsur. Nanti minum dari 7 sumur. Terus apa lagi? Dan keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita yang muncul tanpa dasar. Oma kalau madep mucuk ri, wah nanti ini bisa berbahaya, rezekinya mesti seret. Tahu mucuk ri Pak? Tusuk sate ya. Tusuk sate yang dia berada di ujung, ini rezekinya masih seret. Itu semuanya adalah keyakinan bid'ah. Dan keyakinan bid'ah ada yang dibentuk berdasarkan hadis yang palsu. Seperti Nur Muhammad. Kemudian misalnya keyakinan apa lagi yang dibentuk dengan hadis yang palsu? Tentang masalah Rebu Wekasan. Pada waktu Rebu Wekasan itu kapan? Rebu ujung. Rebu terakhir di bulan Ruwah. Maka nanti akan turun sekian puluh ribu bala. Dan agar untuk bisa menghindarinya, maka orang dianjurkan untuk melakukan sholat Rebu Wekasan. Ada sholat rogoib yang itu dilakukan di bulan Rajab. Kemudian ada keyakinan bahwa roh akan balik ke rumah sampai umur 40 hari pasca kematian. Itu semuanya adalah keyakinan bid'ah. Sehingga banyak sekali kita dulu punya keyakinan-keyakinan semacam ini sebelum kita mengenal kajian tauhid dan sunnah. Lalu tahap demi tahap ketika kita belajar, kita jadi tahu, kok ini tidak benar ya, ini tidak benar, ini tidak benar. Koreksi itu akan terjadi setiap kali kita akan belajar. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang lapang, yang mau untuk menerima air yang jernih, sehingga sedikit demi sedikit kotoran itu akan hanyut, hilang, sesuai dengan banyaknya air yang bisa kita tampung. Selanjutnya, bid'ah lafdhiyah. Lafaz yang bentuknya bid'ah. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada banyak sekali lafaz-lafaz sholawat buatan manusia yang isinya
penyimpangan. Untuk mengagungkan Nabi SAW, tapi berlebihan. Sehingga jadinya ketika orang membaca salawat, zikir dia kepada Allah tidak lebih mengagungkan dibandingkan salawat dia kepada Nabi SAW. Akhirnya dia lebih banyak mengagungkan Rasulullah SAW daripada mengagungkan Allah. Padahal Nabi SAW diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan dirinya sendiri. Sehingga orang yang membuat salawat, tapi isinya pengagungan kepada Nabi SAW melebihi dari kondisi normal, berarti dia telah mengalihkan pengagungan kepada selain Allah, dan itu perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya terjatuh dalam praktek kesyirikan. Paham insyaallah ini? Baik. Kemudian ada bid'ah badaniyah. Contohnya apa? Contohnya bid'ah badaniyah. Praktek perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh anggota badan. Misalnya gerakan tambahan ketika sholat. Gerakan tambahan ketika zikir. Zikir sambil geleng kepala. Saya juga nggak tahu ini maksudnya aku moh atau gimana. Karena zikirnya sambil geleng kepala. Ada yang juga sambil ngangguk-nganggukan. Dan itu ada yang parah, ada yang ringan. Ada yang parah dan ada yang ringan. Salah satu guru kami pernah menyampaikan alasan begini. Jadi kenapa kok zikirnya itu pakai mengangguk-anggukan kepala? Karena beliau kalau zikir juga seperti itu. Ya. Jadi kita jadinya penasaran. Alasannya apa? Karena kata beliau, orang mukmin itu apabila dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Maka hatinya tersentuh. Demikian pula orang fasik, ketika mereka mendengarkan musik, wajilat arjuluhum. Kakinya goyang-goyang. Kalau mendengarkan musik. Orang kalau sudah kerasukan musik, begitu mendengar musik langsung goyang-goyang. Gitu ya. Maka kita karena kerasukan zikir, begitu berzikir langsung goyang-goyang. Masya Allah. Ceritanya seperti itu. Cuman kan alasan seperti ini, ya meskipun beliau guru saya, kami tidak bisa menerimanya baik secara logika maupun pakai perasaan. Ini dipaksa sama mlebu ini, Pak. Kok bisa kayak gitu? Kalau memang karena pengaruh melakukan gerakan itu karena pengaruh untuk efek dari badan, insya Allah tidak masalah. Berarti itu gerakan yang lebih kepada refleks. Saya melihat ada sebagian orang ketika adzan karena dia ngotot ya, sambil kakinya itu gemeteran. Khotib juga sama. Kenapa itu? Karena grogi. Ya. Itu adalah bawaan gerakan disebabkan karena refleks. Sehingga kalau faktor itu kita bisa menerima. Seperti sebagian santri ketika menghafalkan Quran. Banyak di antara mereka ketika menghafalkan Quran sambil manggut-manggut goyang-goyang. Karena itu salah satu di antara cara, ya seperti orang ketika menghafalkan sesuatu sambil banyak gerakan, biar dia nggak ngantuk, atau bisa lebih fokus dengan apa yang dibaca. Bisa lebih fokus dengan apa yang dia baca. Dan itu tidak masuk dalam kategori tadi. Tapi kalau setiap zikir sedikit langsung, dan goyangnya itu kan diiramakan ya. Goyangnya diiramakan. Ini jelas berbeda. Maka perlu dibedakan. Kalau Anda zikir kemudian goyang itu karena pengaruh refleks badan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda zikir kemudian goyangnya itu diiramakan, ya ini jelas berbeda dengan yang pertama. Dan kebanyakan bergoyang ketika zikir itu karena faktor diiramakan. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah bid'ah maliyah. Bid'ah maliyah artinya menggunakan harta dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya mendukung kegiatan bid'ah badaniyah, atau bid'ah lafziyah, atau bid'ah i'tiqadiyah. Atau bisa juga bid'ah maliyah adalah bid'ah
dalam bentuk harta yang dikeluarkan karena event tertentu. Contohnya, kalau di Jawa Timur itu ada yang disebut dengan bubur recep. Di sini mungkin enggak nampak ya. Tradisi itu ada di Jawa Timur, meskipun sekarang mulai berkurang. Kalau dulu banyak. Ada keyakinan kalau di bulan Recep, maka membuat bubur 3 warna. Hitam, putih, kuning. Banyak apa kalau yang kuning, Pak? Hah? Jagung. Itu kan ada bubur kuning gitu ya. Jadi 3 warna. Nah, kita kadang dikasih 3 warna itu. Putih, hitam, sama kuning. Yang disebut dengan bubur Recep. Dan bulan Rajab ini kan bulan yang ada banyak sekali sisipan-sisipan amal yang itu adalah hasil kreasi manusia, tapi ditempel dengan kegiatan ibadah. Ditempelkan dengan agama. Ada bubur Rajab, ada sholat raghaib, dan aneka praktek-praktek yang lainnya. Di daerah yang lain ada juga hal yang semisal. Kalau di Wonolelo ada apa, Pak? Apem. Pas kapan itu, Pak? Ruah ya? Ruah apa suruh? Ruah. Ada apem ruah. Dia mengeluarkan harta berupa apem. Lalu nanti disawur-sawur ya. Masya Allah. Apemnya disawur-sawur. Siapa yang berhasil menangkap apem, maka dia mendapatkan keberkahan apem. Ya. Kemudian ada juga kalau yang di pusat apa itu? Gunungan apa namanya? Ya. Ini pas Maulud ya. Sekaten, kemudian nanti buahnya disawur-sawur, siapa yang berhasil menangkap, maka dia mendapatkan keberkahan buah. Itu adalah bid'ah maliyah. Jika itu dikaitkan dengan masalah agama, maka jadi bid'ah maliyah. Yang kelima adalah bid'ah tarkiyah, yaitu meninggalkan perkara tertentu yang dibolehkan dengan niat untuk beribadah. Contohnya vegetarian. Saya beribadah kepada Allah dengan cara tidak menyembelih binatang apapun. Akhirnya enggak mau makan daging. Dengan keyakinan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, maka kita tidak boleh menyembelih kambing, menyembelih ayam maupun makan daging. Karena kalau seperti itu berarti tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan pertanyaan seperti ini diajukan kepada Zakir Naik. Kalau Anda mengatakan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, kenapa Islam membolehkan menyembelih binatang? Lalu Zakir Naik memberikan pendekatan begini. Allah menciptakan makhluk dan punya fungsi. Tuhan menciptakan makhluk dan dia ciptaannya itu punya fungsi. Salah satu di antara indikator yang bisa kita gunakan ini boleh atau tidak adalah melihat fungsi. Binatang karnivora dia itu enggak punya geraham. Coba dicek, macan punya geraham enggak? Tapi dia punya taring. Taringnya kuat, tapi nggak punya geraham. Sehingga memang tidak dipakai untuk ngunyah. Mencabik bisa, narik, terus ditelan. Binatang herbivora nggak punya taring, tapi punya geraham. Makanya kambing ya, depan ada gigi, terus kosong Pak ya. Baru belakangnya ada geraham. Manusia punya semuanya. Ya? Ada yang kosong di sini? Itu tanda usia ya. Sehingga kalau taringnya sudah mulai hilang, nah itu peringatan jangan makan tongseng. Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang yang bertaring karena dia akan memangsa binatang yang lain. Allah ciptakan ada binatang herbivora yang dia nggak punya taring karena makanannya rumputan dan aneka tumbuhan.
Allah ciptakan manusia punya semuanya. Berarti dia boleh dong makan ini dan makan itu. Sebagaimana serigala boleh makan daging, macan boleh makan daging, maka manusia juga boleh makan daging. Walhamdulillah logika sederhana ini bisa diterima. Tayyib. Dan dalam agama kita, kalau orang menolak untuk mengkonsumsi sesuatu dengan alasan agama, padahal itu dihalalkan, hukumnya tercela. Dulu ada orang yang nggak mau bicara. Sehingga dia mogok bicara, diam saja, nggak mau bicara. Menolak bicara dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan dia juga berjemur, menolak untuk berteduh. Setiap kali disuruh untuk berteduh nggak mau. Dan dia menolak untuk duduk, berdiri terus. Berdiri, di terik matahari, nggak mau bicara. Di luar masjid. Dalam posisi puasa. Lalu Nabi SAW tanya, ngapain dia? Ya Rasulullah, dia bernazar untuk melakukan tindakan 4 hal. Berdiri, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, nggak mau bicara, dan puasa. Kemudian oleh Rasulullah SAW, beliau diminta, perintahkan dia untuk bicara, suruh dia untuk berteduh, dan minta dia untuk duduk, sementara puasanya silahkan dilanjutkan. Dan ini jadi kaidah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, amal perbuatan bid'ah, yang mencampuri amal perbuatan sunnah, maka yang sunnah jangan dihilangkan. Bid'ahnya saja yang dibuang, sunnahnya dipertahankan. Seperti tadi ya. Begitu bersin, baca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mas, Alhamdulillah mawon mas. Salawatnya nanti. Kamu mau baca di kesempatan yang lain silahkan. Karena selesai bersin yang diajarkan Nabi SAW hanya membaca Hamdalah. Tayyib. Praktek ini yang dihilangkan, sementara sunnahnya silahkan tetap untuk dipertahankan. Ada juga orang yang dia meninggalkan sesuatu karena alasan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga yang mau dia pakai hanya satu jenis benda tertentu, yaitu kain suf. Maka kemudian mereka disebut sebagai sufi. Orang yang hanya mau memakai kain suf. Selain suf tidak mau. Akhirnya disebut sebagai kelompok sufi. Sehingga dia nggak mau pakai pakaian biasa yang lebih bagus, lebih nyaman dipakai. Maunya yang tebal, suf, sehingga berat untuk dipakai. Maunya yang suf, yang kain wol. Akhirnya mereka disebut sebagai kelompok sufi. Latar belakangnya dari situ. Intinya, sesuatu yang mubah diizinkan untuk digunakan, dan siapa yang meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, ini masuk dalam kategori bid'ah. Bedakan dengan yang kedua. Orang yang tidak mau berlebihan dalam menggunakan yang mubah, hukumnya diperbolehkan. Karena israf tidak dilarang. Karena israf termasuk perbuatan yang dilarang. Sehingga berlebihan dia tinggalkan boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Datang 3 orang ke rumah Nabi SAW lalu bertanya, bagaimana ibadahnya Nabi SAW? Setelah mereka dapat cerita, maka 3 orang ini punya rencana besar. Nabi SAW dosanya telah diampuni oleh Allah. Kalau kita kan belum. Saya bertekad tidak akan menikah selamanya. Saya tidak akan tidur selamanya. Yang satu lagi, saya tidak akan pernah untuk berhenti puasa. Datang Rasulullah SAW dan beliau memarahi 3 orang ini. Padahal 3 orang ini tujuannya dalam rangka apa? Menambah ibadah dengan meninggalkan sesuatu yang mubah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Antumul ladina taquluna hakadha wa hakadha. Kalian tadi yang mengatakan seperti ini? Naam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Amma ana fa'anamu akum wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Saya kadang tahajud, kadang tidur. Saya kadang puasa, kadang enggak puasa. Dan saya menikahi wanita.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak senang dengan sunnah seperti ini, maka dia bukan bagian dari golonganku. Sehingga enggak senang dengan perkara mubah, dengan niat dalam rangka untuk beribadah, termasuk di antara bentuk yang disebut oleh Nabi SAW dengan apa? Raghiba an sunnati. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku. Dan itulah yang masuk dalam kategori bid'ah tarkiyah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membaca beberapa hadis tentang prinsip hati-hati terhadap bid'ah. Semoga bisa diterima dengan baik, karena ini termasuk di antara permasalahan yang paling banyak menjadi titik sengketa antar sesama kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, dari jamaah Rabu pagi, ada kegiatan nyadran sebelum Ramadan, yang kegiatannya di kuburan, yaitu pengajian dan mendoakan leluhur. Bolehkah acara tersebut digeser diadakan di masjid? Masya Allah. Ada kegiatan nyadran yang biasanya dilakukan di kuburan, lalu, ya, dan dalam kegiatan itu program acaranya adalah pengajian, terus makan-makan, ya, baca tahlil, baca apa lagi? Kabeh diwaca pokoknya. Lalu bolehkah kegiatan itu digeser di masjid? Bolehkah kegiatan itu digeser di masjid? Pertama, yang perlu kita ketahui adalah apa latar belakang kegiatan itu dilestarikan. Nyadran itu tujuannya apa sih, Pak? Kalau misalnya ya, ada momen muludan. Ada Pak ya? Lalu orang mengadakan acara pengajian dalam rangka maulid Nabi SAW. Kita ditanya, ini acara ini dalam rangka apa? Memperingati kelahiran Nabi SAW. Itu acara muludan. Ada Isra Mi'raj, ada apa lagi? Dua itu ya. Kemudian nanti hari raya yang diselenggarakan oleh kaum muslimin. Nah sekarang ada nuzulul Quran. Nah sekarang ada nyadran. Nah nyadran itu dalam rangka apa? Nyadran dalam rangka apa? Oh itu dalam rangka ngirim doa. Kenapa kok dalam rangka ngirim doa? Karena ketika bulan Ruwah, ini kan bulan arwah. Ruwah dari kata apa? Arwah. Yang merupakan bentuk jamak dari roh. Karena ketika bulan Ruwah, roh para leluhur kita sedang membutuhkan donasi. Oke. Butuh apa? Nah, dikasih donasi dalam bentuk doa. Ya. Jadi muncul keyakinan, roh di bulan Sya'ban butuh sesuatu. Itu asalnya dari mana? Apakah jenengan pernah melihat roh itu kemudian gentayangan, terus dia ngetok pintu dari satu warga ke warga yang lain? Atau roh itu misalnya meminta sesuatu, kemudian ngimpi kabeh ketemu dengan orang tuanya masing-masing yang sudah meninggal dunia? Jadi landasan kenapa ada seperti itu, alasannya dari mana? Latar belakangnya dari mana? Ya, mereka punya keyakinan, tapi keyakinan itu tidak punya landasan. Pokoknya keyakinan kami, bulan Ruwah itu waktunya untuk ngirim arwah. Karena arwah ketika bulan Ruwah butuh untuk mendapatkan kiriman. Kalau seperti ini yang terjadi, wallahu a'lam, berarti amal itu dilandasi karena keyakinan. Bukan karena sebatas peringatan. Karena di bulan Sya'ban nggak ada hari besar. Hari besar di bulan Sya'ban apa, Pak? Nggak ada ya. Tanggal merah Islam di bulan Sya'ban apa? Ada, Pak? Nggak ada. Sehingga itu bukan peringatan. Tapi dalam rangka untuk ngirim pahala kepada jenazah.
Jika tujuannya seperti itu, maka seharusnya jadi begini ya, amal itu kemudian tidak kita lestarikan dalam rangka untuk menjaga pendidikan di masyarakat. Mohon untuk dipahami, dalam Islam kita tidak diajarkan bahwa ruh itu butuh kiriman di bulan Ruah. Tapi ruh mereka butuh doa dan kiriman amal di sepanjang masa. Ruh butuh doa dari kaum muslimin di sepanjang masa. Dan walhamdulillah itu kita lakukan setiap kali Jumatan. Pada saat khatib berdoa, beliau selalu membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Dan tidak ada momen tertentu di mana ruh itu butuh kiriman tertentu. Orang membutuhkan itu sepanjang masa. Sehingga edukasi ini yang perlu kita kedepankan kepada kaum muslimin. Bukan karena penghinaan kepada kuburan leluhur. Ini sensitif ya bagian ini. Tapi kita sampaikan, leluhur kita butuh doa kita sepanjang masa. Bukan cuma di bulan Ruah. Terus, dalam bulan Ruah, ada acara makan-makan. Niatnya apa itu? Seharusnya niat itu juga diluruskan. Banyak yang mereka nggak paham kalau itu latar belakangnya adalah karena sedekah untuk mayit. Dan sedekah atas nama mayit boleh. Dan itu merupakan ijma ulama. Dan itu bisa dilakukan kapanpun di sepanjang waktu. Tidak hanya di bulan Ruah. Dan semakin berkualitas sebuah nilai sedekah, maka semakin besar pahala yang akan diterima oleh mayit. Karena itu kita arahkan. Kalau Anda mau sedekah, biar usianya lama, wakaf atas nama mayit. Berikan Al-Quran untuk diwakafkan ke pondok tahfidz atas nama mayit. Ada pembangunan gedung sekolah yang belum selesai, atau studio ANB yang mau dibongkar misalnya. Lalu Anda wakaf atas nama mayit. Insya Allah yang seperti ini, usia pahalanya jauh lebih panjang. Sehingga tradisi itu sebenarnya, wallahu alam, kalau memang ini benar ya, latar belakangnya benar, ketika itu dibuat, ada latar belakangnya. Lalu setelah berjalan, ternyata hanya jadi tradisi yang tidak memiliki nilai ideologi yang benar, maka edukasi yang perlu kita kedepankan. Anda kalau melakukan praktek seperti ini, pahamkan dulu. Tujuannya adalah dalam rangka ngirim pahala bagi mayit, berarti kirimkan pahala yang terbaik. Kalau tujuannya dalam rangka mendoakan, doakan sepanjang masa, jangan menunggu di sesi tertentu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah amalan sunnah yang dilakukan terus-menerus, sebagaimana melakukan hal yang wajib, kemudian kita merasa bersalah bila meninggalkannya, apakah itu termasuk bid'ah? Apabila kita sudah rajin melakukan amal sunnah, lalu suatu ketika kita merasa bersalah saat meninggalkannya, apakah itu bid'ah? Wallahu alam, insyaallah tidak termasuk bid'ah. Karena seorang mukmin dia merasa bersalah bukan disebabkan karena dia berdosa, tapi kehilangan kesempatan. Saya telah kehilangan kesempatan untuk menambah pahala. Lalu dia merasa bersalah. Dan itu sifatnya seorang mukmin. Namun jika yang dimaksud meninggalkan yang sunnah ini kemudian dia merasa berdosa, wah saya dosa gara-gara tidak dzikir misalnya, maka ini enggak benar. Karena dia mengalihkan hukum. Dzikir ini hukumnya sunnah bukan wajib. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, saya tidak pernah mengikuti acara tahlilan kematian, tapi terkadang nasi kotaknya sampai ke rumah. Bolehkah dimakan, Ustaz? Anda mendapatkan giveaway. Dan itu tanpa harus belanja, like, share maupun yang lainnya ya. Bolehkah itu dimanfaatkan? Jadi kalau bicara apakah itu halal ataukah haram?
Jawabannya itu halal. Sehingga boleh untuk dimakan. Karena dalam acara peringatan kematian yang kami ketahui tidak ada praktek penyembahan kepada selain Allah. Meskipun di situ ada ayam, itu beli di pasar. Ya. Kalaupun itu ada kambing, yang nyembelih bukan di situ. Tadi di tempat yang lain. Sehingga acara seperti ini, makanan seperti ini secara status, insya Allah halal. Selanjutnya, bolehkah untuk dikonsumsi? Bolehkah untuk dimakan? Ada benda yang halal zatnya tapi nggak boleh dikonsumsi. Contohnya apa? Sajen. Sajen boleh nggak makan sajen? Ya misalnya uang hasil riba, ya, hasil judi dan seterusnya. Dia halal zatnya tapi tidak boleh dikonsumsi oleh pemiliknya. Harus dia buang. Sekarang kalau ada orang yang mendapatkan makanan seperti ini. Dulu ada sahabat yang mendapatkan hadiah saat perayaan orang Majusi. Pada waktu hari raya orang Majusi, sahabat ini dapat hadiah. Dikirimi oleh orang Majusi. Ditanyakan kepada Aisyah, ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu Aisyah memberikan batasan. Untuk dagingnya, jangan kau makan. Tapi selain daging, khadrawat, wathimar, kemudian yang selain daging itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, silakan kalian makan. Karena kalau dagingnya, ini adalah daging yang disembelih oleh orang Majusi, atau disembelih oleh orang musyrik untuk selain Allah. Dan haram. Yang kena kuahnya juga nggak boleh, karena najis. Tapi yang sayurannya dan seterusnya silakan dimakan. Selama itu suci, nggak kena najis, boleh dikonsumsi. Kalau itu boleh, apalagi yang acaranya lebih ringan dari itu ya. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, kita berada di lingkungan yang banyak ditemukan perbuatan bid'ah dan kita membiarkannya serta tidak mengingatkannya, apakah kita mendapatkan dosa? Kita berada di lingkungan yang memang banyak praktek yang tidak diajarkan Nabi SAW dalam masalah ibadah. Sementara kita membiarkannya, kita tidak mengingatkannya. Apakah kita akan berdosa dalam hal ini? Apabila Anda punya kuasa untuk mengingatkan, Anda punya kuasa untuk mengingkari, tapi Anda diam saja, maka bisa kita sebut berdosa. Misalnya anaknya melakukan bid'ah. Anaknya melakukan bid'ah. Dibiarkan saja. Padahal ketika pulang go besekan, wah, wong tuane seneng alhamdulillah kowe wis pinter golek pangan dhewe. Tidak boleh seperti ini. Sehingga dia harus mengingatkan. Tapi kalau dia nggak punya kuasa, di posisi ini Pak, kalau saya ngomong kayak gitu ya bisa bahaya. Dan harus hati-hati sekali. Kadang kata bid'ah saja kan sensitif ya. Baru nyebut kata bid'ah. Belum rincian bid'ah. Wahai kaum muslimin, perhatikan. Sesungguhnya bid'ah itu. Diam dulu mas. Sesungguhnya bid'ah itu. Jangan sebut kata bid'ah. Sebentar dulu toh Pak. Bid'ah itu ada dua. Dia mau menjelaskan bid'ah ada dua. Baru nyebut bid'ah aja udah nggak boleh. Saya membela bid'ah loh Pak. Loh, oh begitu, kalau begitu lanjutkan. Subhanallah. Jadi orang jadi sensitif dengan kata ini. Dan kami pernah sampaikan, kenapa Anda sensitif dengan kata bid'ah? Padahal kata itu sering disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau sampai ada sebuah masjid yang memberikan peringatan, khatib tidak boleh nyebut kata bid'ah. Coba andikan masjid ini ada di zaman Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mau ngasih khutbah. Ya Rasulullah, jangan singgung bid'ah ya Rasulullah. Berani nggak dikasih peringatan kayak gitu? La haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi SAW dalam beberapa kali khutbahnya, beliau menyinggung perkara bid'ah. Lalu takmir ngasih peringatan dulu. Sebelum Anda ceramah, kasih peringatan, itu khatibnya. Jangan nyinggung perkara bid'ah. Padahal ini termasuk di antara bagian dari agama. Ada beberapa ilmu yang tidak boleh dibahas di masjid tertentu. Karena takmirnya ketakutan.
Akhirnya ilmu itu bisa menjadi hilang. Di masyarakat tersebut nggak pernah disinggung. Sebab dilarang oleh takmir untuk dibahas. Sehingga takmir ini membatasi kurikulum agama. Kurikulum ini boleh, yang ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.